Dan subhanallah, itu kondisinya luar biasa sahabat. Sahabat bisa lihat ini kondisinya Dewo ini yang luar biasa ya, yang beliau tadi bilang, yang dia katakan itu berlumuran darah, betul sahabat, berlumuran darah, mukanya dia, tulang lehernya itu disanggah dan di lehernya sempat dilubangi sahabat ya, ada di situ bekasnya, bekas lubang selang, karena udah nggak bisa dan di situ atas persetujuan dari keluarga juga baru dilubangi 2 bulan. Ingat tuh pas minum susu Dewa, ingat ya 2 bulan ya, nggak sadarnya 12 hari ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sampai dengan sekarang ini ya. Alhamdulillah masih dikasih banyak umur. Alhamdulillah, dan udah nikah juga sahabat. Ya, artinya di sini kalau Al-Fakir lihat di sini ada 2 keutamaan sahabat. Di sini yang pertama, dua-duanya orang tuanya beliau nih yang jarak yang cukup jauh, Tasik Selatan sahabat, 12 jam ya, 12 jam perjalanan dari Jakarta ke sana. Orang tuanya dua-duanya hadir ke Jakarta sahabat, dan sempat bicara juga dengan Al-Fakir. Yang mana di sini yang pertama, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang kedua ya, kekuatan doa sahabat. Kita mengajak nih sahabat ya, yuk yang mau umroh bersama Al-Fakir Ibrahim di bulan Oktober sahabat, insya Allah aman, nyaman ya, dan terjangkau ya, insya Allah bulan Oktober sahabat ya. Yang punya kelebihan rezeki, mari sama-sama kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat di Raudhah, kita sholat di depan Ka'bah, kita sholat di Hijr Ismail, kita melaksanakan umrah bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama travelnya Prawira Travel, yang kantornya ada di wilayah Bekasi ya, kita di Jakarta. Insya Allah silakan menghubungi nomor telepon yang sedang berjalan itu ya Des ya. Insya Allah bulan Oktober sahabat, nah ini bersama saya, bersama kami semuanya di bulan Oktober. Yuk daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam Al-Quran yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi bersama Al-Fakir Faris, dan di sini ada Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah Riz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Bikhair wa afiyah. Faris sehat Riz? Amin. Alhamdulillah sehat Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Ibrahim dan keluarganya disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Faris juga biar sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Dalam taat. Amin. Jodohnya biar cepet. Amin. Amin. Ya, jangan nih sahabat. Amin. Ya, jomblo. Ya Ustadz juga biar jomblo berkah. Enggak, maksudnya bukan jomblo. Apaan? Ustadz biar berkah rezekinya. Amin. Keluarganya sehat terus. Amin. Yang ngajar terus sehat. Amin ya, istiqomah. Amin, istiqomah terus. Dia nambah ilmunya Riz. Amin. Dan tambah rezekinya Riz. Amin ya Allah. Ya Rabb, bantu dakwah Nabi Muhammad. Amin. Ya Riz. Innamal a'malu binniyat. Ustaz. Ya, semuanya tergantung dari niat. Iya Ustaz. Innamal likulli imri'in ma nawa, dan niat itu akan kembali kepada si peniat tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sahabat juga yang nonton mudah-mudahan sehat terus di sana. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, siapapun yang menonton tayangan ini, semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki juga banyak ya sahabat. Amin. Amin ya Allah. Untuk membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Riz, ada kabar apa Riz? Enggak, kayak biasa aja Sat. Aneh kan kayak suka nonton video-video dakwah Sat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Sat. Cuman kadang-kadang gitu Sat. Kenapa itu?
Ya namanya orang kurang paham Zat sama ilmu agama Zat. Iya, sama aneh juga kurang paham. Jadi kita perlu nanya sama guru. Allah, aneh jadi malu nih, aneh nganggap Ustaz guru. Sebab belum tentu nganggap aneh murid. Zat. Jadi namanya kurang paham ilmu Zat. Kita kan perlu nanya Zat ya. Iya. Kalau nggak nanya kita salah jalurnya Zat. Iya, kalau nggak nanya tersesat. Tersesat Zat. Gitu. Betul Zat. Kita kedatangan tamu spesial Zat. Masya Allah, tamu. Iya Zat. Iya, Beliau udah ngalamin hal yang Masya Allah Zat. Masya Allah. Yang Insya Allah yang beliau alamin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua Zat. Amin. Amin. Mungkin Ustadz udah kenal banget sama beliau Zat. Iya. Ini sahabat nanti kita kenalan sama orangnya Zat ya. Orangnya kita langsung ambil langsung sini aja Zat. Orangnya depan kita juga di iya, sini. Langsung aja kali Zat. Kita panggil aja. Kita panggil. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat channel Syiar Islam Al-Qur'an. Di depan kita ada seorang hamba Allah yang subhanallah, dari mukanya, dari wajahnya tercermin kepolosan. Namanya Dewo. Sehat, Wo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar istri, sehat? Alhamdulillah, istri alhamdulillah sehat. Istri sehat ya? Alhamdulillah. Udah melahirkan apa dalam proses? Alhamdulillah masih dalam proses. Dalam proses. Istri lagi hamil. Lagi hamil. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat channel Syiar Islam Al-Qur'an, Dewo ini adalah salah satu dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasakan kekuatan doa, sahabat, kekuatan doa. Waktu itu Dewo pernah mengalami kecelakaan, ya. Iya, tahun 2019. 2019, Masya Allah, kecelakaannya luar biasa, sahabat. Luar biasa kecelakaannya. Sampai waktu itu ronsennya si Dewo nih tulang kepala, tulang tengkorak sama tulang leher itu patah, Woy. Iya. Masya Allah, tulang tengkorak sama tulang leher patah, sahabat. Tapi dengan kekuatan doa dan dengan ridho dari kedua orang tuanya, alhamdulillah Dewo kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan udah nikah sekarang ya. Alhamdulillah. Mau punya cabang bayi lagi. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Dewo, ceritain coba gimana sih, masih ingat semuanya kronologisnya? Hanya kronologis sehari sebelum kejadian. Cerita coba, sahabat mungkin pengen dengar apa tuh, sababnya apa dan tujuannya apa ke sana gitu. Hari Rabu. Hari Rabu? Iya. Oh, hari Rabu. Berangkat hari Rabu pagi. Rabu pagi. Saya kesana niat mau minta izin buat minta restu ke orang tua perempuan. Orang tua perempuan? Iya. Orang tua perempuan apa nih? Saya sudah punya calon dan minta restu untuk melamar perempuan itu. Setelah orang tuanya alhamdulillah setuju dan kapan mau melamar, saya sangat bahagia dan saya bersama teman saya namanya Behaki. Dia pun disebutin namanya, sahabat. Dia pun mengerti dan sangat bahagia kita berdua. Tapi kondisi kita waktu itu izin itu sudah masuk jam 7 malam. Jam 7 malam. Jam 7 malam kita kondisi di Cianjur. Oh, Cikalong Wetan. Iya. Terus setelah kita mau pulang jam 9 malam, kata orang tua perempuan jangan pulang, nginep saja di sini karena udah malam, takutnya dia kenapa-napa. Oh gitu. Terus tapi kita punya keinginan pengen pulang sekarang juga gitu kan, karena malam itu juga pulangnya. Terus dan kita sampai ke Bogor, puncak Bogor, dari Cianjur kita tuh makan duren di situ. Makan duren ya Allah, nggak bagi-bagi sih. Kita saking senangnya kita alhamdulillah kita beli duren dan kita makan duren di puncak di sana. Makan duren, terus ya, setelah makan itu duren sekitar jam 10 atau jam 11 malam.
jam 10 atau jam 11 malam. Iya, dan saya update status juga lagi makan durian di sana. Oh gitu. Iya. Terus Setelah itu kita lanjut pulang. Setelah nyampe Ciracas sebelum Pasar Rebo. Iya. Nah, Ciracas. saya di situ sudah kehilangan kendali, dan kehilangan arah gitu kan. Kehilangan kendali maksudnya gimana, Wak? Saya tuh udah mulai ngantuk. Oh, ngantuk. Mungkin kecapean atau gimana. Jarak Cianjur ke Jakarta itu lumayan, sekitar 2 jam sampai 3 jam 4 jam deh gitu. Iya. Dengan keadaan ngebut tuh ya. Keadaan malam-malam dan emang kondisinya ngebut juga gitu kan. Terus saya boncengan berdua, yang satu ngantuk dan saya juga yang nyetir ngantuk gitu kan. Oh, iya. Terus setelah itu sekitar jam 12 jam 1 malam saya udah nggak sadar di jalan. Jadi menyetir sambil tidur mungkin. Masya Allah, hebat banget. Dan itu kejadian udah nggak tahu di mana. Nyetir gitu sambil tidur tuh ya. Iya. Terus gimana tuh? Setelah itu saya bangun lagi setelah 10 hari atau 12 hari saya baru bangun. Kondisinya sudah di rumah sakit. Udah nggak sadar tuh. Saya nggak sadar. Oh, nggak sadar. Kejadiannya seperti apa, di mana saya menabrak atau tidak, atau saya jatuh sendiri. Itu Allahu alam. Saya nggak ada yang tahu, dan teman saya pun yang dibonceng tidak tahu itu kejadian kayak gimana. Alhamdulillah, Allahu Akbar, saya udah masih dikasih panjang umur sampai sekarang dan bisa tahu cerita kayak gimana kejadiannya. Lewat ceritanya kayak apa tuh? Dari taunya kejadian kalau Dewo begini, siapa yang ceritain? Banyak cerita teman-teman. Dari awal saya masuk rumah sakit, saya tuh dari jam 1 malam sampai sore itu di rumah sakit tidak diapa-apakan, hanya ditidurkan saja seperti jenazah, dan darah masih berserakan di mana-mana. Banyak fotonya juga, makanya saya tahu oh ini ternyata saya. Saya tuh kalau tidak ada foto saya nggak tahu apa-apa, karena pikiran saya tuh udah nggak di situ, nggak kosong, pikiran tuh kosong, jadi saya nggak tahu apa-apa sama sekali. Setelah sore hari, alhamdulillah orang tua saya datang ke rumah sakit sore. Sampai sore. Pada kejadiannya malam. Kejadiannya malam tuh ya. Iya. Ya, kejadiannya jam 11 lah ya, jam 11 malam lah, tengah malam sahabat. Cuma orang tuanya bisa sampai ke Jakarta itu sore. Masya Allah. Terus saya di situ masih nunggu persetujuan untuk tanda tangan untuk mulai perawatan. Dan akhirnya di ronsen dulu. Setelah di ronsen ketahuan katanya saya patah antara tulang leher sama tulang tengkorak. Masya Allah. Semua orang bingung, ini orang udah nggak mungkin tertolong karena kondisinya udah seperti ini, susah untuk disembuhkan. Semua orang sudah mengira begitu. Selain keluarga, teman-teman dari tempat kerja, bos-bos dari tempat kerja sudah menangis semuanya. Udah nangisin Dewo gitu. Sudah nangisin karena banyak dokter yang bilang sudah nggak ada harapan. Terus alhamdulillah setelah itu katanya saya sekitar setelah maghrib diangkut pakai ambulan, dibawa ke rumah sakit kalau nggak salah. Di situ di jalan saya kondisi napas sudah hampir 5%, sudah nggak ada harapan. Tapi alhamdulillah Allah masih ngasih umur panjang buat saya ibadah, buat saya minta tobat, buat saya lebih baik lagi ke depannya. Wah. Itu proses dari pagi sampai bisa dibawa ke rumah sakit tuh inget gak? Gimana itu prosesnya? Sampai bisa ke rumah sakit PON. Kan sedangkan itu kan harus butuh persetujuan tuh. Iya, setelah dapat persetujuan di rumah sakit Pasar Rebo kalau nggak salah. Siapa yang meng-ACC itu? Yang nge-ACC yang orang tua. Jawab. Pertamanya orang tua tanda tangan dulu, terus bos-bos juga tanda tangan juga. Terus alhamdulillah bos tuh punya rekan di rumah sakit PON. Alhamdulillah, makanya di rumah sakit
nggak ada perawatan lain-lain, hanya pembersihan wajah yang penuh darah, dan setelah itu saya ditidurkan kembali karena tidak sadar. Masya Allah. Jadi gitu sahabat. Jadi ada yang kelewat sedikit sahabat. Ada yang kelewat tuh ceritanya. Mungkin memang karena Dewo nih nggak sadar keadaannya. Kita waktu itu bersama teman-teman majlis semuanya yang mengaji semuanya hadir semua ke rumah sakit. Itu sampai dengan dokter menanyakan kepada kami selaku pengajar yang bertanggung jawab di Jakarta, maukah bertanggung jawab atas Dewo ini karena biayanya dan keselamatannya itu harus bertanggung jawab, karena sedangkan orang tuanya masih dalam perjalanan sahabat gitu. Masih dalam perjalanan dan tidak mungkin menunggu orang tuanya yang belum tentu kapan sampainya gitu gitu. Jadi di situ ada berperan dari teman-teman rekan Dewo, teman-teman pengajian yang mana semuanya itu berjibaku semuanya bagaimana caranya supaya Dewo ini harus ditangani ya, harus ditangani. Itu sampai beranjak kurang lebih itu di waktu hampir menjelang siang, dan ada salah satu bosnya sahabat, bos kerjanya, namanya saya lupa siapa namanya. Pak Joko Prionggo. Pak Joko Prionggo, Pak Pri ya. Pak Pri, ya. Pak Pri, mudah-mudahan bisa menonton tayangan ini. Ya Pak Pri, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki antum, Allah limpahkan terus rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabab beliau juga, Bu. Alhamdulillah. Sabab beliau mau bertanggung jawab dengan yang pertama biaya sahabat, karena memang tidak di cover dengan seperti itu. Dan kami berbicara dengan Pak Pri itu, Pak Pri, kita berbicara, akhirnya kita berkata dengan Pak Pri, alhamdulillah antum punya karyawan soleh. Alhamdulillah. Backup ini karyawan, insya Allah rezeki antum bagus, PT antum maju. Dulu Al-Fakir sendiri sahabat yang bicara seperti itu. Dibantu dengan teman majlisnya Dewo. Itu kurang lebih tahun 2019 yang silam, 5 tahun yang silam. Karena prosesnya Dewo itu udah nggak sadar, 12 hari kita di hari yang pertama itu berjibaku bagaimana Dewo harus ditangani dengan rumah sakit yang besar, yang membackup alatnya segala macam bentuknya. Akhirnya dengan tanda tangan Pak Pri menyanggupi dengan hal tersebut bahwa beliau yang akan membackup biaya. Alhamdulillah. Dan dengan disertai juga berkelanjutan di sore harinya tiba, baru orang tua Dewo ikut menandatangani hal tersebut. Gitu ceritanya, Wo. Oh ya, Ustaz. Baru tahu ya? Iya, saya selama ini nggak ada yang cerita, saya nggak tahu apa-apa. Ya Allah, gak ada yang cerita. Bang Faris mana nih, Bang Faris? Jadi kronologi seperti itu. Oh ya, alhamdulillah sekarang dapat ceritanya. Alhamdulillah. Itu prosesnya Pak Pri. Pak Pri bicara sendiri dengan Al-Fakir by phone. Dan aneh sempat nangis tuh. Sempat nangis tuh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih keselamatan Dewo. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Sampai didoain semuanya sama teman-teman majlis. Banyak yang andil pada saat itu Dewo. Alhamdulillah. Terbaring di rumah sakit sahabat. Dan subhanallah itu kondisinya luar biasa sahabat. Sahabat bisa lihat ini kondisinya Dewo ini yang luar biasa ya, yang beliau tadi bilang, yang dia katakan itu berlumuran darah, betul sahabat, berlumuran darah, mukanya dia tulang lehernya itu disanggah,
sampai dia nggak bergerak karena dia nggak sadar. Nggak sadar sampai dengan berpindah-pindahnya tempat tidurnya dan sampai dijenguk pun dewa ini nggak sadar siapa-siapa aja, tapi yang diingat cuma sholat gitu. Alhamdulillah. Sholat apa nih? Sholat dan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi dia bersolawat dengan keadaan nggak sadar, tapi matanya dimelek, sahabat. Matanya dewa ini udah melek di hari yang kesekian kali. Nah itu. Dan salah satunya kita mengabalkan waktu itu tuh dari salah satu muridnya Allah Al-Habib Al-Habib Lutfi bin Yahya, yang mana salawatnya berbunyi, salawatnya Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar atiryaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhir adada ni'amillah wa ifdalih. Itu alhamdulillah Al-Fakir dapat ijazah dari beliau, karena pada saat acara waktu itu, acara walimatul arus masalah ya, si Ari masalah ya, sahabat kita yang menikah waktu itu, dan kita duduk bareng dengan salah satu muridnya Habib Lutfi bin Yahya, mendapat ijazah salawat itu, dan beliau menijazahkan kepada Al-Fakir, dan Al-Fakir baca di situ ratusan sahabat, ratusan Al-Fakir baca di depan dewa, yang mana dalam terbujur kaku, dalam keadaan gak sadar seperti itu. Dan itu kondisi malam. Kejadiannya pagi tabrakan, malamnya ana dan kawan-kawan teman majlis semuanya itu ada di malam itu dan berzikir membaca salawat itu. Salawat. Selesai kami dari acara walimatul arus, pernikahan, tasyakuran. Ya, besoknya ada yang mau nikah dari salah satu teman majlis dewa gitu. Al-Fakir yang pimpin waktu itu. Dapat alhamdulillah, dan didoakan jamaah, dan anak umumkan tuh pakai mic, jamaah minta tolong doa ya, minta tolong doa dari salah satu murid kami ya, mengalami kecelakaan yang mana tulang tengkorak dan tulang lehernya patah. Langsung kaget di sini semua jamaah kaget semua di situ. Ya kemungkinan nggak mungkin hidup, kemungkinan nggak mungkin selamat. Jadinya proses seperti itu. Ya lakulihat seperti itu dewa. Alhamdulillah. Ya. Tapi dewa sekarang sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Normal seperti Ini ingat kan siapa ini sekarang? Alhamdulillah ingat. Ini Ustaz. Dan di lehernya sempat dilubangi sahabat. Iya, ada di situ bekasnya. Bekas lubang selang. Karena udah nggak bisa napas lagi, dan di situ atas persetujuan dari keluarga juga baru dilubangi untuk bantuan. Kurang lebih 2 bulan hanya minum susu terus tidak makan. 2 bulan. 2 bulan. Ingat tuh pas minum susu dewa. Ingat itu. Ya 2 bulan ya, nggak sadarnya 12 hari ya. Iya. Iya. 13 hari 14 hari itu kejadian gimana tuh? Itu untuk pikiran belum ada, masih kosong. Jadi hanya bagian minum, bagian makan, tapi lewat sini. Lewat mana? Lewat leher. Iya. Dia bolongin itu. Iya. Oh subhanallah. Terus selama hampir lewat leher tuh hampir sebulan lebih. Sebulan. Iya. Ya Allah. Setelah itu baru mulai bisa lewat mulut. Setelah kan ini tuh. Tapi rahang udah rapat lagi ya? Rahang masih bergeser, masih renggang bergeser. Alhamdulillah. Atas izin Allah, dewa mau diajak pulang dan mau dirawat di kampung untuk perawatan tulang, tempat perawatan tulang. Kampungnya di mana, Bo? Kampungnya daerah Karangnunggal. Daerah mana tuh?
daerah Tasik Selatan. Tasik Selatan, ya Allah, 12 jam sahabat. Iya. Dari Jakarta 12 jam ke sana. Ya. 12 jam. Al-Fakir pernah ke kampungnya sahabat. Dari Jakarta tuh 12 jam jaraknya, subhanallah. Terus Wak, gimana? Setelah saya dirawat kurang lebihnya sebulan di tempat perawatan tulang, alhamdulillah saya sedikit demi sedikit bisa makan nasi dan makan yang agak keras sedikit karena tulang gigi masih belum stabil, masih penyesuaian. Jadi saya masih berhati-hati buat ngurusin lagi, buat makan nggak sembarangan, masih yang enak-enak dimakan, yang belum terlalu keras juga. Alhamdulillah setelah kurang lebihnya sebulan dirawat dan tanpa pulang tuh, dirawat sebulan di sebuah rumah di kampung kecil, tapi alhamdulillah banyak pasien yang semua patah tulang. Oh iya, alternatif ya. Alternatif, banyak tulang. yang kecelakaan tangannya, kakinya, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sampai dengan sekarang ini ya Wak ya. Alhamdulillah masih dikasih panjang umur. Alhamdulillah. Dan udah nikah juga sahabat. Alhamdulillah sekarang udah nikah dan alhamdulillah insya Allah punya keturunan. Amin. Udah berapa bulan? Mas baru masuk sebulan. Insya Allah ya. Allah kuatkan janinnya Wak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sahabat. Artinya di sini kalau Al-Fakir lihat di sini ada dua keutamaan sahabat. Di sini yang pertama dua-duanya orang tuanya beliau nih yang jarak yang cukup jauh, Tasik Selatan sahabat, 12 jam ya. 12 jam perjalanan dari Jakarta ke sana. Orang tuanya dua-duanya hadir ke Jakarta sahabat, dan sempat bicara juga dengan Al-Fakir. Yang mana di sini yang pertama, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita, ya. Dan marahnya Allah ada marah pada kedua orang tua kita, ya. Artinya seperti itu. Dua-duanya mendoakan, merawat dari ibu bapaknya, mendoakan setiap hari, dan kepasrahannya ibu bapaknya luar biasa. Udah bagaimana aja nanti terserah Allah aja, itu orang tuanya pasrah seperti itu. Yang kedua ya, kekuatan doa sahabat, kekuatan doa. Ad-du'a silahul mu'min ya, doa adalah senjatanya mukmin. Afdhalul ibadati doa, afdalnya ibadah adalah doa. Jadi sangat sayang kita apabila kita setelah sholat lantas jalan sahabat. Apabila kita lagi sedang ada di pengajian, kita tidak membuka tangan kita tidak berdoa, sangat sayang sahabat. Karena afdalnya ibadah adalah doa. Kita manfaatkan doa di situ, kekuatan doa. Dan kita minta doa kepada siapapun. Kita tidak tahu doa siapa saja yang dikabulkan oleh Allah. Yang kemarin akhirnya bisa dijabah oleh Allah dan akhirnya Dewa panjang umur di sini. Ya, akhirnya seperti itu sahabat. Ya. Mudah-mudahan kisahnya ini, kisah Bang Dewa, Mas Dewa, AA Dewa menjadi pelajaran untuk kita sahabat. Walaupun kita dalam keadaan terpojok, yakinlah Allah tempat bergantung kita. Allah tempat meminta kita. Sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin karena Allah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Subhanallah, itu janjinya Allah tuh. Ya, pasti di sini ya salah satunya takdir qadar Allah. Dewa diberikan umur panjang, diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk bertobat, untuk mengarungi kehidupan yang sementara ini, dan pastinya nanti kita akan mengalami suatu masa yang panjang,
kita akan kembali ke alam kita. Ya, Ya. Semuanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian, sahabat. Cuma kita minta kepada Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa pesan buat sahabat channel Syiar Islam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini banyak ibadah, banyak mengaji. Amin. Karena di mengaji itu banyak barokahnya. Amin. Insya Allah rezeki jadi lancar. Amin. Semua keinginan jadi lancar. Ya Insya Allah hajat-hajat kita kabul. Amin. Sangat. Dan doa-doa dari orang tua juga jangan lupa diminta doanya. Karena lebih utama minta doa sama orang tua, apalagi yang orang tua yang masih hidup. Mintalah doa sama orang tua. Gitu aja. Nah, Ustaz. Ada lagi nggak? Udah, Ustaz. Udah, Ustaz. Ya sahabat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran untuk kita bahwa beruntunglah kita yang masih diberikan kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita manfaatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita maksimalkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat-salat kita dan mari datangi majlis-majlis ilmu sahabat channel Syiar Islam. Gantian lagi sama Bang Paris ya. Biar nanti Bang Paris yang bicara. Bang Paris udah nungguin dari tadi tuh, Wo. Hai Bang Paris. Alhamdulillah ya, Riz ya. Dia denger tadi, Riz? Denger, Zat. Alhamdulillah. Banyak banget pelajaran, Zat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ente denger gimana ya, Riz? Iya. Pentingnya kita harus berguru, sahabat semuanya. Pentingnya harus berguru. Iya. Betul. Supaya kita pasti di hidup ini pasti ada masalah, sahabat. Kalau kita ada guru, insya Allah keluarnya cepet masalah. Iya, Zat. Betul, Zat. Amin. Betul itu. Man lam syaikhuhu fa syaikhuhu syaitan. Siapa orang yang tidak punya guru, artinya gurunya syaitan. Ya. Auzubillah summa na'udzubillah. Jadi gitu. Ya. Ada pesan nggak buat sahabat channel Syiar Islam Al-Quran? Pesannya nggak banyak, Ustaz. Tadi kan udah disampaikan semua sama Ustaz. Gitu. Bang Dewo. Gitu ya. Cuma nambahin doang paling. Kalau itu yang tadi Bang Dewo bilang, pengajian itu penting. Berkahnya Masya Allah. Dan juga yang tadi Al-Fakir udah bilang kan, semuanya orang pasti punya masalah, tapi kalau kita ngaji insya Allah itu jalan keluar dapatnya lebih cepat ketimbang orang yang nggak ngaji itu saja. Amin, insya Allah yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Itu Allah, janjinya Allah terus kayak gitu. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dari yang gak disangka-sangka. Dan Allah akan kirimkan rezeki yang gak disangka-sangka. Salah satunya teman kita tadi, sahabat kita, total dari rumah sakitnya 250 juta, Riz. Masya Allah, 250 juta. Cuma ditanggung sama perusahaannya, bosnya yang bernama Pak Pri. Mudah-mudahan Pak Pri menonton tayangan ini. Amin ya rabbal alamin. Gitu, sahabat. Gitu aja ya. Iya, Ustaz. Mudah-mudahan sahabat bisa ngambil pelajaran dari video kali ini. Amin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Amin. Share, like, and subscribe. Jangan lupa salawat. Jangan lupa sholat. Taat sama orang tua dan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.